Rais Aam PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin meminta namanya tidak dicatut dalam aksi 212 Selasa ini. Dia juga menyebut aksi kali ini sudah bersifat politis. Dalam pertemuan dengan ulama NU Semadura, Ma'ruf menegaskan dirinya tidak pernah dilibatkan atau melibatkan diri dalam aksi 21 Februari ini. Mengingat aksi itu menurutnya sudah bersifat politis. Untuk itu Ma'ruf melarang umat Islam khususnya warga NU dalam ikut aksi kali ini. Cicit Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengaku telah menyampaikan larangan tersebut di depan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Terkait dengan Pilkada DKI, Ma'ruf menyatakan tidak mempermasalahkan apapun hasil dari hasil Pilkada DKI nanti, apakah Ahok akan menang ataupun kalah. Bahkan Ma'ruf mengingatkan sebagai warga negara harus siap menang atau kalah. Untuk itu umat Islam harus bisa menerima apapun hasil Pilgub DKI nanti sepanjang dilakukan dengan jujur tanpa kecurangan. Sabtu 11 Februari 2017, serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas dari Sony Sumarsono ke Basuki Cahayapurnama dilakukan di Balai Kota. Acara itu dihadiri pula Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum aktif kembali, Ahok sempat cuti selama 3,5 bulan untuk berkampanye di Pilkada DKI Jakarta. Tak selang lama Ahok menjalankan fungsi sebagai kepala daerah definitif, perseteruan lama dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta kembali mencuat. Sejumlah fraksi seperti fraksi PKS, Gerindra, P3 dan PKB dengan tegas menolak dan memboikot rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pemprov DKI sebelum adanya kejelasan status Basuki Cahayapurnama dari Kementerian Dalam Negeri. Mereka berdalih aksi itu bukan tindakan politis, hanya kekhawatiran produk pemerintahan yang dihasilkan akan dinilai cacat hukum. Jauh hari sebelumnya, Mendagri Cahyokumolo sudah menegaskan Basuki Cahayapurnama kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa. Bahkan Presiden Joko Widodo pun angkat bicara dan menginstruksikan Mendagri meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait pro kontra status Gubernur Ahok. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sangat menyesalkan aksi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, anggota DPRD DKI boleh saja memiliki pandangan yang berbeda terkait status Ahok yang aktif kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sebaiknya mereka tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dengan melakukan boikot. Penegasan juga dikemukakan Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus yang menilai aksi boikot itu memicu kegaduhan baru. Seyogianya, DPRD DKI tidak memukul rata semua rapat-rapat pemerintahan berkaitan dengan status Ahok sebagai gubernur. Beberapa rapat berkaitan dengan kepentingan publik, misalnya tentang perumahan, transportasi dan juga lingkungan yang tentu saja kian terabaikan. DPRD boykot abaikan hak publik. Itulah topik dialog pagi ini. Pasca Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta kembali, persatuan lama antara Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan anggota DPRD DKI Jakarta mencuat lagi. Sejumlah fraksi di DPRD memboikot tidak mau rapat dengan sejumlah SKPD Pemprov DKI. Untuk membahas topik tersebut, di studio telah hadir bersama kami pengamat Hukum Tata Negara Universitas Pelita Harapan, ada Mas Dwi Putra Nugraha. Selamat pagi Mas Dwi. Pagi, Mbak. Dan kita juga tersambung melalui telepon dengan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bapak Bestari Barus. Selamat pagi Pak Bestari. Selamat pagi Eliza, selamat pagi masyarakat Jakarta, selamat pagi Pak Dwi.
Saya ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari, ini kalau kita lihat Partai Nasdem ini satu-satunya atau menyatakan fraksinya menolak aksi boikot yang dilakukan 4 fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta. Kita tahu ada PKS, Gerindra, P3 dan PKB yang melakukan aksi ini. Tanggapan Anda terkait dengan aksi boikot ini? Kenapa Anda menolaknya? Ya, nggak ada sih penolakan, sebetulnya itu cuma wacana-wacana aja itu. Gitu. Dan yang namanya tolak menolak itu terkait apa yang disampaikan Saudara Taufik dalam satu konferensi pers, itu bukan budayanya DPRD dan bukan tupoksi DPRD gitu. Jadi saya hanya merasa aneh saja. Ya ini kan cuma manuver-manuver politik biasa saja, tetapi itu sebetulnya dapat membuat masyarakat kan menjadi bingung gitu. Loh kok bisa begini begitu, dan menjadi khawatir. Nggak ada apa-apa di DPRD itu. Saya di DPRD kami masih rapat-rapat kok. Oke, tapi Anda juga sempat menyatakan bahwa aksi boikot ini bila terjadi dengan sejumlah anggota DPRD ini akan memicu kegaduhan. Nah, ini maksud dari kata-kata ini apa, Pak Bestari? Ya iya dong. Kok bisa sembarangan kemudian mengatasnamakan DPRD gitu kan, jadi gaduh. Orang kita kan tetap saja seperti kami di fraksi Nasdem, kami tetap berkegiatan dan tidak merasa kemudian bahwa kami harus ikut-ikutan di rencana untuk mogok dan sebagainya. Kami masih berkomunikasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI, mempertanyakan berbagai hal, termasuk pada hari ini kami juga akan meninjau bersama-sama dengan fraksi-fraksi itu yang menyatakan mogok itu. Kami masih akan meninjau yang namanya rumah susun, kami meninjau banjir, lah yang mana yang mogoknya gitu. Jadi sebenarnya hubungannya baik-baik aja ternyata antara DPRD dan juga SKPD, sebenarnya masih juga terjalin komunikasi seperti itu. Iya, dan kami berharap sebetulnya kawan-kawan ini jangan kekanak-kanakan, karena tugas DPRD itu nggak ada satupun urusannya mobok-memobok gitu loh. Nggak ada itu. Kita ini kan ada di sana untuk memperjuangkan hal-hal yang harus terkait dengan pembangunan yang harus segera dirasakan oleh rakyat Jakarta. Loh kok ikut-ikutan mogok? Emangnya DPRD itu LSM atau apa gitu? Bukan. Ya, ini kalau Anda melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh salah satu fraksi di DPR ini, Anda melihat bahwa ada nggak sih atau berbau-bau politisi? Karena apakah memang Anda sepakat bahwa aksi boikot ini yang dilakukan oleh sejumlah fraksi ini tidak ada unsur politiknya, atau memang mereka hanya khawatir saja dengan adanya cacat hukum dalam setiap keputusan yang diputuskan oleh gubernur ini? Cacat hukum apa? Gubernur itu bukan perorangan, itu institusi gitu loh. Jadi ini jangan jadi lawak-lawakan DPRD. Kita nggak mungkin kemudian menjadi lembaga yang mengadili ataupun kemudian mengharap kepastian apa gitu. Selama produk hukum itu belum kemudian menentukan, katakanlah dalam hal ini Pak Ahok itu statusnya diberhentikan dan sebagainya, ya itu tetap menjadi gubernur gitu. Jadi jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu dong itu kawan-kawan dari fraksi Gerindra dan PKS gitu. Dan tidak usahlah kemudian ini menjadi semacam penunggangan terhadap atau ditunggangi pilgub lah gitu. Sudahlah, kita kerja saja, biarkan proses hukum yang nanti menentukan pada akhirnya apa status akhir daripada Pak Ahok dan Pak Jarod. Kalaupun katakanlah
Pak Ahok itu dikhawatirkan oleh mereka. Lah kan masih ada Pak Jarod yang masih wakil gubernur yang kemudian ini tidak boleh dinafikan gitu. Kenapa mesti main lawak-lawakan, klaim-klaim bahwa kita besok harus mogok gitu. Ini kekanak-kanakan menurut saya, dan kami tegas menolak sensasi-sensasi yang seperti ini, cari-cari sensasi, kami menolak gitu loh. Oke, baik. Saya ke Mas Dwi dulu. Mas Dwi, ini kalau kata Pak Bestari ini sebuah lawakan dari DPRD melakukan aksi boikot. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Dwi? Iya, jadi begini, kalau kita melihat konsepnya sistem pemerintahan pertama dulu ya, itu kita memakai sistem pemerintahan presidensial. Memang ini tataran nasional, tetapi banyak yang akhirnya diadopsi di pemerintah lokal. Nah, ini sering kerap terjadi kalau misalnya presidensial itu antara parlemen dengan presiden tidak cocok. Nah, akhirnya dia divided. Nah, mungkin kalau misalnya yang parahnya begitu, ini bukan sesuatu yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang aneh begitu, tapi normal-normal saja sebenarnya. Tetapi dampak yang paling bahaya kalau kita pernah melihat Amerika itu ada namanya government shutdown. Jadi dirumahkanlah itu PNS semuanya, begitu beberapa PNS, dan memakai keuangan yang lama. Nah, tapi kalau misalnya melihat kasus yang ada di DKI ini jauh. Jadi benar, saya sepakat dengan kata Pak Bestari, ini hanya semacam dagelan gitu ya. Jadi manuver menunggu sampai 19 April begitu ya, sampai pemilihan kedua. Tapi memang begini, ini kan alasan-alasan yang dibuat begitu ya, yang saya lihat seakan-akan benar, tetapi mencari-cari alasan seperti tidak adanya surat keputusan pengaktifan kembali Ahok begitu oleh Mendagri. Ini kan alasan dipakai oleh 4 fraksi itu, bahwa kami belum menerima suratnya, yang kami terima hanya surat pemberhentian atau pelepasan Pak Sumarsono sebagai PLT. Nah, mana nih surat pengaktifan kembali ini yang dipertanyakan kan sebenarnya. Nah, bagi saya ini konyol sebenarnya, ini dagelan, karena ketika sudah dilepaskan ya otomatis itu kembali begitu. Jadi tidak ada, kalau ditanya apakah tidak ada sudah ada sebenarnya dengan kembali dilepaskannya PLT, artinya gubernur yang kemarin cuti kembali begitu. Jadi sekali lagi cari-cari alasan untuk sekedar prolong ya, membuat isu baru, kisru yang terjadi, dan benar ini hanya dagelan saja. Dagelan saja. Berarti Anda sepakat bahwa ternyata isu ini ataupun aksi boikot ini hanya akan memicu kegaduhan saja? Iya, jadi benar. Kalau bicara tentang boikot, ini kan sebenarnya gaya atau tindakan yang dilakukan sebenarnya oleh massa. Bukan orang yang suprastruktur politik, bukan DPRD begitu. Nah, itu ya, dengan mereka memboikot berarti kan banyak sekali tugas-tugas yang akhirnya terabaikan, dan ini jadi stagnan. Tentunya ini yang kembali lagi akan merugikan warga pasti. Tapi jangan kita melihat ini sebagai sesuatu yang besar sebenarnya menurut saya, karena mereka cuma 4 fraksi, PKS, PKB, Gerindra, 42 kursi. Di DPRD itu ada 106. Jadi masih sebagian besar masih dukung pemerintahan begitu. Jadi bukan sesuatu yang besar gitu, karena saya lihat juga APBD sudah jalan begitu kan, sudah. Jadi yang sekarang itu mau rapat bersama itu hanya bicara tentang raperda, dan raperda itu memang butuh waktu yang cukup lama begitu. Oke, dan ini kita tahu ada 32 raperda di Balegda yang belum tuntas. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mas Dwi dan juga Pak Bestari. Kami akan kembali lagi, pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, masih terkait dengan DPRD boykot abaikan hak publik, dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog jurnal pagi kali ini. Masih bersama Mas Dwi Putra Nugraha, pakar hukum tata negara Universitas Pelita Harapan, dan juga Pak Bestari, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD. Pak Bestari. Pak Bestari, ini kan ada 32 raperda di Balegda yang belum tuntas. Nah, ini sesungguhnya apa saja sih raperda yang memang ini kan masih panjang nih Pak, 32 juga. Dan ini tentunya mendesak untuk dibahas. Dengan adanya aksi seperti ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, raperda yang 32 ini tentu menjadi satu PR yang sangat berat. Sementara teman-teman ini kemudian
mengatakan akan mogok dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak ada sama sekali diatur di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kami tentu menghimbau dalam hal ini kepada Saudara Taufik dan Saudara Sani, khususnya kepada Saudara M. Taufik selaku pimpinan juga dari Balik Badan Legislasi, untuk tidak lagi mengemukakan atau mempublish atau melakukan konferensi pers untuk melakukan mogok-mogok yang tentunya ini akan menyakiti rakyat, dan kami juga tidak terwakili di situ karena memang ini tidak ada dalam tata tertib. Justru kalau kami melakukan itu atau mereka melakukan itu pelanggaran terhadap tata tertib yang bisa diajukan kemudian kepada Badan Kehormatan untuk diproses, karena hal ini melanggar daripada apa ketentuan yang sudah disepakati dan ada payung hukumnya di lingkungan kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, terkait dengan Balik tadi ada 32, tentu pada hari ini pun Pak Taufik itu sebetulnya sebagai ketua Balik itu sudah membagi beberapa pokja gitu ya, untuk melaksanakan kemudian pendalaman terhadap beberapa raperda yang menjadi prioritas. Gitu. Sesungguhnya apa sih Pak yang menjadi raperda apa saja yang mendesak untuk segera dibahas saat ini? Ya banyak ya, tentang perpasaran, kemudian saya tidak hafal semuanya, tentang pendidikan, tentang juga perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, kemudian narkoba. Banyak sekali ya yang memang itu diperlukan oleh masyarakat Jakarta gitu, kepastian hukum terhadap hal tersebut gitu. Oke, nah ini kan berarti PR-nya masih banyak, jangan sampai dengan adanya aksi-aksi seperti ini malah membuat PR-DPRD semakin panjang lagi tentunya, seperti itu ya Pak Bestari. Ya, harapan kami sebetulnya sudahlah, biarlah pemilu kada DKI Jakarta ini berjalan dengan fair, kemudian tidak ditunggangi seperti ini, yang kalau yang menang, ya menang, memimpin Jakarta dengan baik, tanpa perlu menggunakan institusi untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan pemenangan paslon. Nah, kita lihat sendiri lah. Saya kemarin komunikasi kok dengan Ketua PKB DKI. Pak Hasbi Allah itu mengatakan, nggak ada kita di situ, ngapain kita boykot, bukan urusan kita. Gitu loh. Baik. Jadi tidak hanya PKS dan Gerindra saja yang terlalu maju begitu. Tidak ada kemudian melakukan komunikasi dengan fraksi lainnya selain daripada yang mendukung paslon mereka, kemudian menyatakan sikap seperti itu yang sama sekali tidak mewakili, dan itu tentu melanggar aturan tata tertib DPRD DKI. Berarti sebelumnya tidak ada komunikasi terlebih dahulu kah, atau tidak ada kompromi sebelumnya untuk mengatakan akan melakukan aksi boykot ini seperti itu? Kalau ada tentu kami mengetahui dan tidak akan mengomentari gitu ya. Tetapi boleh-boleh saja sebetulnya ketika melakukan konferensi pers 1-2 orang pun boleh gitu menyatakan bahwa kami akan bekerja lebih baik, bahwa kami akan menuntaskan raperda, bahwa kami akan menuntaskan seluruh pekerjaan untuk rakyat. Itu nggak akan ada itu kita yang melakukan protes dan sebagainya. Tetapi ketika, karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan gitu. Tapi kalau menyatakan kami akan memboikot, wah ini kan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan gitu loh.
Dan ini kami tidak mau kemudian DPRD menjadi rusak ataupun katakanlah tercela oleh tindakan-tindakan sepihak yang justru melawan daripada apa yang diatur di dalam tata tertib dan sumpah jabatan ketika kita diangkat, dilantik gitu. Nah ini saya rasa teman-teman ini mungkin emosi sesaat saja, ya lupa bahwa hal terkait status hukum dan lain sebagainya kepala daerah itu bukan ranahnya DPRD gitu. Ya. Itu tidak perlu dicampur adukan dengan kepentingan politik untuk pemenangan salah satu paslon gitu, dan menggunakan atribut-atribut DPRD untuk kemudian melakukan pemogokan atau mengumandangkan pemogokan DPRD dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bestari. Kita harapkan mungkin emosi dari teman-teman fraksi yang ingin melakukan aksi ini reda sehingga tidak membuat masyarakat menjadi ricu ataupun mengabaikan hak publik karena masih banyak raperda yang harus segera dituntaskan. Terima kasih Pak Bestari Barus telah bergabung. Mungkin satu tambahan. Ya. Mungkin satu tambahan, ya, masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Karena sampai hari ini pun 5 komisi, jadi kalau 5 komisi ini sudah 106 anggota Dewan termasuk Pak Taufik dan Pak Sani, itu akan melakukan kunjungan kerja secara serentak gitu. Jadi nggak ada boikot gitu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya dengan aksi ini. Ya, baik. Dengan atau tanpa Gerindra dan PKS, ya mekanisme dalam pembahasan ke depan dengan eksekutif tetap akan dilaksanakan gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Bestari. Tentunya kita harapkan memang tidak ada kegaduhan ya di sini Mas Dwi. Tadi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Bestari Barus Rahardi bergabung bersama kami melalui saluran telepon dalam dialog Jurnal Pagi. Kembali ke Mas Dwi. Mas Dwi, kalau ini tadi kita melihat dari Pak Bestari mengatakan bahwa sudahlah, biarkan ini berjalan aja karena ini bukan ranah DPRD dan sebut menyatakan bahwa ada urusannya kah dengan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta? Anda melihat ini juga sebagai ada unsur-unsur politis di sini? Oh, kalau ditanya unsur politis jelas kental sekali ya. Jadi semua saya lihat semua yang terjadi memang bicara tentang Pilkada DKI gitu. Dan ini kan rentetan begitu, rentetan dari mulai dari Pak Ahok itu menyampaikan di Kepulauan Seribu ya, terus sampai akhirnya ada aksi-aksi, sampai akhirnya juga masuk ke pengadilan mengenai masalah tentang pasal 156A KUHP itu, dan akhirnya rentetan kemudian adalah bicara tentang pengaktifan kembali. Nah, pengaktifan kembali ini yang akhirnya menjadi bola panas, bahkan kalau ditanya pada para ahli hukum gitu ya, ahli hukum ketatanegaraan, itu saya di grup WA juga banyak sekali yang berbeda pendapat satu dengan lain, apakah memang harus diaktifkan kembali atau diberhentikan sementara begitu, karena rumusan pasalnya, normanya itu tidak terang benderang begitu. Jadi pasal 83 di UU 23 2014 Pemda dikaitkan dengan pasal 156A KUHP ini, itu ada yang secara rumusan masalahnya berbeda, tetapi ada irisan begitu. Berbedanya kalau di 156A itu jelas bicara tentang paling lama begitu ya, paling lama 5 tahun diancam, di penjara 5 tahun, ancaman karena menista agama. Tapi kalau 23 ini hanya hukuman dengan paling singkat 5 tahun. Nah, jadi banyak Pak ahli hukum mengatakan ini kan rumusan yang berbeda, paling singkat dengan paling lama, nggak mungkin sama. Itu yang mengatakan Pak Ahok boleh kembali aktif. Tapi ada yang mengatakan, tapi kan ada irisan. Ada irisan angka 5-nya. Jadi paling singkat 5 tahun dengan paling lama 5 tahun. Ada 5 tahun. Nah kalau misalnya hakim, misalnya nanti ke depan memutus Ahok di penjara 5 tahun. Terus 5 tahun dan rumusan masalah di pasal 83 yang UU Pemda 5 tahun. Ini kan kena. Nah jadi terbelah ini pendapat para ahli hukum. Nah kemarin kita lihat juga
Ini rentetan hari ini katanya 212 kan ya. 212 aksi keduanya 212 yang sebelumnya Desember kemarin. Dan lihat bahwa kemarin ada pertemuan HMI dengan PP Pemuda Muhammadiyah. Menanyakan juga banyak hal yang dibicarakan, cuman yang mencuat di publik bicara tentang status Ahok ini. Nah, ditanyakan bahwa akhirnya mereka katanya Pak Presiden mengatakan, Pak Jokowi mengatakan kita tunggu saja hasil dari pengadilan. Nah, memang fatwa MA ini sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa begitu ya, karena ini penafsiran akan UU. Dia tidak berwenang. Yang menafsirkan UU itu adalah MK. Ya, jadi dia tidak berwenang. Nah, ditanyakan akhirnya sekarang kita lihat bagaimana menunggu hukumnya apa, karena sudah ada gugatan kepada Petun terkait dengan pengaktifan kembalinya Pak Ahok begitu. Nah, jadi ya kata Presiden tunggu saja proses hukumnya, kita lihat bagaimana yang terjadi di hukum baru. Jangan usah pakai boikot ini. Nah, itu dia proses hukum ini masih berjalan, namun nampaknya berimbas juga nih, ataupun ada yang mau ikut-ikutan, akhirnya muncul juga aksi-aksi boikot ini. Saya lihat mereka cuma dua alasan ya, kalau kita lihat dari alasan yang jelasnya itu pertama tadi suratnya, surat pengaktifan kembali tidak ada katanya begitu. Yang kedua masalah ini hak angket di DPR sedang direncanakan bakal ada. Nah, jadi DPRD diam begitu tanda kutip. Kita akan bahasnya lagi Mas Dwi lebih lengkap di segmen selanjutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Mas Dwi, ini kalau dilihat jadi bagaimana sebenarnya untuk mengharmoniskan hubungan antara Pemprov DKI dengan DPRD. Karena kita lihat hubungan ini dari awal nampaknya sudah panas. Nah, apakah karena siapapun nanti yang menjadi gubernur DKI-nya, entah Ahok atau siapapun, ini bagaimana untuk mengharmoniskan hubungan keduanya? Jadi kembali saya tadi bilang bahwa pemerintah daerah itu kan sebagai tanda kutip imitasinya pemerintah nasional. Dan dalam hari ini kita memakai sistem presidensial. Saya tidak bicara tentang spesifik Ahoknya ya. Tapi ketika kita bicara tentang sistem presidensial, namanya divided government, itu suatu bawaan yang bakal terus terjadi. Maksudnya divided government jelas parlemen dengan presiden, kepala pemerintahan ini terbelah. Nah, banyak para ahli yang mengatakan bagaimana cara supaya menyehatkan itu. Ya, caranya adalah parlemen ini harus diisi orang partai-partai yang mendukung presiden. Jadi semakin besar mayoritas adalah pendukung presiden pasti akan sama ininya. Ya, tetapi bukan hanya itu. Ternyata ada juga yang mengatakan, ada salah satu peneliti bahkan dari Indonesia mengatakan ini kembali kepada karakter pribadinya si pemimpinnya, kepala daerahnya atau kepala pemerintahannya. Nah, dalam hal ini ketika kita melihat begitu ya, Ahok dalam hal ini konteks ini karakter dia yang serba apa adanya, ceplas-ceplos begitu ya, dan kadang nyelekit begitu. Ini kan budaya politik yang kita belum pernah presiden lah, belum ada presidennya gitu. Selama ini kan kita punya budaya politik yang serba Jawa sentris, serba pelan gitu ya, kulonwon, pekuh gitu ya. Nah, sedangkan gaya ini kan gaya kalau mulang orang Belitung yang dekat dengan pantai suaranya kencang begitu. Nah, tapi ya cara pandangnya beliau akan suatu kebenaran itu cuma hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Caranya pandang Ahok. Jadi kalau misalnya lihat sekali lagi konstitusi Amerika sebagai pusatnya presidensial gitu ya, konstitusi pertama di dunia yang tertulis mengatakan bahwa yang paling besar kekuasaannya itu ada di tangan parlemen. Jadi epicentrum kekuasaan itu ada di parlemen. Nah, kalau teorinya Lord Acton bahwa power tends to corrupt, maka epicentrum dari kekuasaan itu parlemen, maka epicentrum korupsi itu ada di parlemen. Jadi wajar saja ketika kita memilih DPRD, kita juga memilih presiden, kita pengen mereka check and balances, saling mengkontrol gitu ya. Nah, ini yang terjadi memang ya akan terus seperti ini. Tapi permasalahannya adalah di mana mencari titik seimbangnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, boykot begitu ya, kita nggak usah takut sebenarnya. Karena ada satu pengalaman Belgia, itu selama 6 bulan tidak ada pemerintahan. Tidak ada kepala pemerintahan yang fix, karena tidak dipilih. Nah,
Tapi roda pemerintah ternyata tetap jalan. PNS tetap jalan. Ya, bagaimana pelayanan publik tetap jalan. Nah, ini permasalahannya yang kita lihat, boykot ini bukan boykot ke Ahoknya, tapi boykot kepada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mau melayani masyarakat. Ini kan salah sasaran. Jadi dia mau nembak si A, tetapi yang kena B sampai Z begitu. Kena SKPD bahkan sampai rakyat. Nah, ini coba dilihat ya. Saya rasa bahwa kita rakyat sekali lagi jangan khawatir karena uangnya sudah diketok, tinggal masalah raperda. Raperda itu memang takes time. Jadi tetap bakal jalan. Cuman kalau berlanjut ini akan bahaya karena pemilihan nanti ada di pemilihan kedua kan April. Nanti inaugurationnya di Oktober. Jadi panjang. Tapi nggak usah khawatir begitu menurut saya. Karena tadi Pak Bestari mengatakan yang dikata kuncinya cuma 2 fraksi ternyata bukan 4 fraksi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi masyarakat tetap harus yakin optimis seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dwi telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi kali ini.